الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلا الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir itu, dan orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan, dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang mereka bayarkan kepada mantan istri yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itu tadi adalah terjemahan dari surah Mumtahanah ayat 10, surah ke-60 dalam Al-Quran ya, yang isinya 13 ayat. Nah, dan untuk mengetahui lebih dalam tentang surah yang dibacakan ini masih berkaitan dengan tema kita, langsung kita simak penjelasan tafsirnya dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Abi Gifran. Fadol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampak suara ibu-ibu lebih semangat dari bapak-bapak. Ya salam. Saya doain yang jawab salam mudah-mudahan pulang dari ini tempat duitnya banyak. Amin. Yang ngaminnya kenceng. Ketahuan yang ngaminnya kenceng gak punya duit. Rasanya saya mau ulangi, mudah-mudahan bapak-bapak lebih semangat yang kedua. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jawab salam kedua, alhamdulillah lumayan seimbang. Alhamdulillah. Saya doain mudah-mudahan pulang dari tempat hutang-hutangnya lunas. Amin. Yang ngaminnya kenceng, baju seragamnya belum dibayar. Yang sama kita hormati, alhamdulillah saya punya guru, punya sahabat, Masya Allah. Banyak sekali ilmu yang beliau berikan dalam pengalaman hidup. Selama saya bersama beliau, Mas David Halik. Kita doain mudah-mudahan tambah berkah umurnya. Amin. Dan selalu terus memberikan warna-warna baru untuk bisa menyemangati kita dalam tolabul ilmi. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu pas segenap para ulama, para tokoh, para kiai dimanapun berada. Semoga doa kita pada siang ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah qad akhrajana ta'izal fikri lil arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, bahwasanya ini menjadi ayat yang begitu panjang. Alhamdulillah. Sehingganya banyak hikmah, banyak sekali maha keadilannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adalah apa? Bahwa di dalamnya tidak ada lain melainkan memberikan kemaslahatan dan keuntungan buat kita semua. Betul apa betul? Betul. Betul betul. Sehingganya tidak ada aturan yang diturunkan oleh Allah melainkan menjadi kebaikan bagi umat Nabi Muhammad. Amin. Tidak ada satu aturan yang diberikan oleh Allah melainkan mereka yang beriman lalu menjalani daripada aturan tersebut melainkan menambah kebaikan bagi mereka. Alhamdulillah. Maka ketika ayat ini turun dalam surah Al-Mumtahanah, tidak ada lain saat di mana Rasulullah SAW sedang sudah berhijrah. Nah, ini masjidnya masjid Muhajirin. Apa Ustaz? Mujahirin. Dia salah. Muhajirin. Muhajirin Ustaz. Muhajirin. Bukan mujahirin. Iya, ini Masya Allah ayat yang kita bahas ini di masjid Mujahirin. ada orangnya ada? Ada. Mana orang? Nah, saat di mana Rasulullah hijrah, apa diturunkanlah ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika ada orang yang ikut hijrah bersama Rasulullah, tapi mereka hijrahnya bukan karena Allah. Betul apa betul? Ada orang hijrah kadang-kadang tidak karena iman dulu, tapi karena kekayaan. Ada yang nikahnya ngelihat kaya dulu, ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ya. Dia niatnya hanya karena kekayaan. Maka kalau niat nikahnya karena kekayaan, kayanya hilang, hadir kemiskinannya. Yang timbul adalah perpisahan. Betul apa betul? Betul. Ku cari-cari teman hidup. Bisa apa kagak? Saat ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan itu ayat dengan tujuan adalah apa? Saat ada kaum muhajirin yang mereka berhijrah ke kota Yastrib, harus ditanya dulu dengan diuji. Apa ujiannya? Dalam Musnad Al-Kubra dikatakan ketika keluar pamtahinuhunna, maka apa diceritakan oleh para ulama? Diujinya mereka bersahadatkah kepada Allah, bersaksikah bahwa Allah Tuhan mereka, dan mereka bersaksikah bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir dalam kehidupan. Alhamdulillah. Nah, ini ujian yang diujikan oleh Allah kepada para mereka yang berhijrah. Lalu saat itu Allah katakan, aku lebih tahu siapapun di antara mereka bagaimana keimanannya. Maka kita nggak boleh gampang lihat orang dari mukanya. Pak, ini ada orang cemberut diomongin. Nih ngapa sih dia mau cemberut? Romanya hidupnya masalah mulu. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Jangan lihat orang itu dari apa yang menjadi framing kita. Betul-betul. Ada orang ngelihat
lihat. Gue mah aneh ngeliat dia rumahnya susah mulu, nggak ada senang-senangnya. Ada yang begitu ada? Ada. Mana orangnya? Ya. Nggak boleh Pak kita punya sangkaan jelek sama orang monyong belum tentu dia kesel sama kita. Kenapa? Sebab boleh jadi emang monyong dari sononya. Bener apa kagak? Betul. Bener apa kagak? Bener. Maka Allah menekankan dalam Al-Quran, aku lebih tahu keimanan seseorang. Sehingganya ini menjadi taukid, penekanan kepada kita, jangan pernah kita menghakimi orang lain. Ini ada orang, gua mah hebat, tahajud tiap malam, lu mah nggak pernah. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Kalau tujuannya untuk ria, tidak akan jadi apa-apa di hadapan Allah. Betul apa betul? Betul. Makanya ini pengajian, Masya Allah, banyakkan bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu, pengajian di mana-mana paling rame, alhamdulillah. Yang bawa tas bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu, sebab tasnya dari rumah kosong, balik ngaji itu tas pada gendut. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Mana ada bapak-bapak bawa tas, ibu-ibu doang, alhamdulillah. Alasannya banyak. Apa alasannya? Kalau kue dimasukin buat cucu gua. Ya, ada orang sini yang begitu? Ada. Mana orangnya? Ayo, maka ketika kita menilai seseorang, jangan framing kita yang dikedepankan. Kadang mohon maaf, kalau kita udah nggak suka sama orang, apapun yang dilakukan orang itu nggak ada bagusnya buat kita. Bener apa kagak? Betul. Ada yang begitu di sini? Ada. Mana orangnya? Nggak demen sama Bang David. Semua yang dilakuin Bang David jelek aja. Betul apa betul? Betul. Tapi kalau ada orang demen sama Bang David, apapun yang dilakuin Bang David, orang seneng aja. Alamu bi imanhim. Allah lebih tahu dengan keimanan seseorang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka saat diuji kita dengan ini, jangan sampai iman kita jadi orang-orang yang kendor. Betul apa betul? Betul. Oleh karenanya ketika sudah diuji dari ayat ini dengan keimanannya, dengan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus menjadi kekuatan kepada kita. Nih, Bu. Saat iman kita kuat, jangan gampang banget. Abong, nih orang kaya, abong cakep, nggak dilihat dulu agamanya, anaknya disodor-sodorin. Ada yang begitu? Ada. Mana orangnya? Betul. Maka lihat agama kita ngajarin saat kita memberikan pasangan kepada anak kita, yang pertama harus diperhatikan 5 liha, hartanya. Yang kedua li jamaliha, cantiknya. Kudu cantik apa kagak? Pernah ada orang kalau di Facebook mau cakep banget mukanya. Ada yang begitu? Ada. Pas dilihat aslinya ngebul ya. Ada orang sini yang begitu? Ada. Mana orangnya? Tapi yang penting tidak hanya itu, linasabiha harus kita lihat. Tapi di antara ketiga itu yang paling penting adalah apa? Lidiniha. Ini menjadi patokan dasar saat kita punya anak, saat kita punya keturunan, menikahlah mereka dengan yang punya agama sesuai dengan agama kita, insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Al-Mukarram Kiai Haji Abai Gifron yang sudah membagikan ilmunya. Luar biasa, begitu semangat, begitu berapi-api mengingatkan kita ya tentang pentingnya untuk taat terhadap perintah Allah. Suka ataupun nggak suka, kalau udah perintah Allah sami'na wa ata'na, taat udah. Silakan, ada yang mau nanya? Silakan Bapak Ibu. Oh ya, silakan. Ada orangnya? Ada, mana orangnya? Silakan Ibu. Yang di depan. Silakan namanya dan langsung pertanyaannya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yani dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana nasib anak muda yang hamil di luar nikah tetapi beda agama? Apakah tetap dinikahkan atau bagaimana?
Mohon penjelasannya Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah hamil di luar nikah, beda agama. Ada 2 masalahnya nih. Enggak tambah lagi masalah yang satu lagi Bu apa gitu. Belum. Susah banget ya. Bayar kredit. Ya Allah. Baik Mas Hafidh, ya Allah. Ustaz. Hal ini menjadi miris, menyedihkan, dan tentu kalau ada kejadian demikian membuat orang tua yang paling malu dan terpukul. Kenapa? Tidak ada orang tua yang pengen punya aib. Karena aib anak, aib orang tua. Kebaikan anak, kebaikan orang tua. Saat anak ini jadi kebaikan, orang tuanya pasti bahagia. Tapi saat anak ini menjadi malapetaka, ancaman, bahkan menjadi satu yang menghinakan orang tua yang nggak bisa tidur. Benar apa enggak? Benar enggak? Maka miris kalau kejadian ini. Ulama sepakat ketika menjadi hal masalah yang sedemikian rumit. Pertama hamil. Yang kedua yang hamilinnya non muslim. Ribet urusan. Benar apa kagak? Benar enggak? Siapa yang salah? Yang salah satu orang tua. Kenapa? Karena boleh jadi tidak ada pengawasan dan terlalu bebas dalam pergaulan. Yang kedua, kadang orang tuanya udah ngingetin anaknya dablek. Paham dablek? Ngerti dablek? Susah diajarin, bener sendiri kata dia, dan nggak mau ngikutin apa kata orang tua. Yang dia selalu ngomong, orang tua kolot. Gak usah urusin saya paham kok hidup saya paham kok tujuan saya. Yang entar masuk neraka bukan lu doang. Benar apa kagak? Orang tua ke bawah. Maka ini wajib penting dan kita semua punya tanggung jawab. Maka kalau ada kasus demikian, ulama sepakat tidak sah dalam pernikahannya. Lalu ketika anak ini lahir, nisbatnya kemana? Nasabnya ke siapa? Jelas sama ibunya. Terputus dengan ayahnya dan dihukum zina karena tidak ada hukum aturan yang dibangun dengan agama. Ini jelas nisbatnya. Misalkan namanya siapa? Namanya si Imas. Ada Imas di sini ada? Si Fulan aja deh. Fulan aja dah. Fulan bin Wati begitu. Ke ibu ya, ke ibu ya. Wati ya ke ibunya. Nisbatnya ke ibunya, tidak ke bapaknya, dan bapaknya tidak wajib dan tidak hak serta tidak berhak mewalikan anak tersebut. Yang rugi siapa? Iya. Bener apa kagak? Udah nggak diwaliin sama bapaknya, nggak dapat waris dari bapaknya. Kenapa? Karena tidak dengan hukum yang benar. Betul? Betul. Maka solusinya adalah apa? Nikahkan dengan satu syarat. Apa syaratnya? Si non muslim tadi harus muslim karena Allah, bukan karena terpaksa atau karena inilah ini kehamilan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak jawabannya ya Kiai ya. Baik Ibu, sudah jelas ya Bu ya. Nah, alhamdulillah itu ya itu masalah yang mungkin terjadi di sekitar kita. Cuman mau nanyanya nggak enak, diwakilin deh sama Ibu ya Bu ya. Pertanyaannya mewakili. Ya mudah-mudahan yang tadi disampaikan bermanfaat. Nanti masih ada bahasan lagi ya. Bagaimana juga dengan orang yang sudah terlanjur menikah dengan pasangan yang beda agama. Misalnya perempuannya muslim, suaminya bukan agama Islam. Nah terus kalaupun yang laki-lakinya Islam, perempuannya yang bukan agama Islam bagaimana ya? Sudah berlangsung, sudah punya anak. Tapi sayang Ustadz udah sampai di sini ya. Nanti ya lanjut lagi. Datang lagi sini Ustadz ya. Ya insya Allah ya, Masya Allah. Baik, jangan kemana-mana. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.